Shalom, jumpa lagi di Hasudungan N Channel. Kali ini seperti biasa di Alkitab audio ini saya akan membacakan Injil dari Kejadian 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22 dan Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ke-29. Sebelum saya membacakan firman ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa-Ku yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Engkau Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Engkau Tuhan yang memberikan kami rezeki, Engkau Tuhan yang memberikan kami berkat yang melimpah. Kami bersyukur Tuhan, karena belas kasihan-Mu kami bisa mendapatkan rezeki, kami bisa mendapatkan kesehatan, kami bisa mendapatkan kekuatan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus terus ada buat kami, terus ada buat kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk mengerti tentang mau-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk terus mencari wajah-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk terus mencintai Engkau Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu terus Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Semuanya mungkin. Saya juga berdoa buat kawan-kawanku pendengar dari Hasudungan N Channel ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang berbeban berat Tuhan berikan solusinya Bapa. Aku percaya firman-Mu nyata, mujizat-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita mulai membaca Kejadian 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Judulnya adalah tentang air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air ke samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Arafat sampai bulan yang ke-10. Makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskanlah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpukan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi
burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-6, 101 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang kedua, 7 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu itu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapat di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 9, judulnya adalah Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawanya sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya,
sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk di seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka bermimpi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal di dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh menjadi hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Terpujilah Tuhan. Shalom saudara-saudara. Terima kasih telah mendengar Alkitab audio saya di Kejadian 8 sampai Kejadian 9. Semoga apa yang saya sampaikan di Alkitab audio ini, semoga kalian bisa merasa terberkati. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian semuanya, bahwa di Asudungan N Channel ada Alkitab audio. Ini akan saya share terus di YouTube. Ini akan saya share berurut dari Kejadian sampai Wahyu. Kiranya apa yang saya sampaikan di YouTube channel saya ini, semoga kalian mendengarnya merasa terberkati dan ada mujizat terjadi di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.